Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, setelah tadi kita meet ya, sekarang kita masuk ke latihan. Sebelum itu, Teteh minta tolong subscribe dulu channel ini ya, agar kita bisa saling bantu gitu. Dan mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ya. Di sini kita akan latihan daftar pembelian tiket pesawat Save Air, di mana di sini ada beberapa tabel ya. Yang pertama itu tabel yang nantinya kita harus isi ya. Di sini ada yang kosong seperti tujuan, harga, kelas, menu, diskon, harga jual, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya ini ada tabel untuk membantu kita mengisi tabel-tabel tersebut gitu. Nah, di sini ada tabel menu, ada tabel tujuan, dan ada tabel kelas. Nah, untuk tabel menu, teman-teman lihat di kiri nih yang ada kuningnya ya, ini kode menu harga menu. Dan isinya ini yang putih itu kan ke kanan, berarti ya horizontal. Nah, nanti kalau misalkan kita memerlukan tabel bantuannya itu tabel menu, nanti kita akan menggunakan fungsi lookup. Nah, kalau untuk tabel tujuan dan tabel kelas, nah ini kan isinya ke bawah ya, artinya vertikal, nanti kita akan memakai fungsi vertikal ya. Oke, selain itu teman-teman, di sini kita akan belajar rumus gabungan, di mana rumus-rumus yang akan kita pakai, fungsi-fungsi yang akan kita pakai itu lebih dari satu ya. Misalnya, yang pertama kita akan ngisi tujuan. Nah, ini tujuan. Ada keterangannya di bawah. Nah, catatan. Yang pertama, tujuan diisi berdasarkan digit chart pertama. Dari kode tiket diambil 3 karakter dari sisi kiri. Gunakan rumus gabungan VLOOKUP dengan left. Nah, kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena nih tabel tujuan yang akan kita membantu kita gitu. Jadi, karena tabel tujuan itu nih yang ini ke bawah vertikal, jadi kita memakai vertikal. VLOOKUP ya, memakai VLOOKUP. Dengan left kiri, nah kan kita butuhnya sisi kiri dari ini, dari kode tiket ini, BBB, berarti, nah di sini kan kodenya AAA BBB gitu, jadi kita ngambilnya hanya yang kiri dan 3 digit. Nah, kita langsung saja sama dengan ya, ingat setiap akan ini kan fungsi atau rumus di dalam Excel itu harus diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan, nah VLOOKUP berarti kita ketik aja VLOOKUP. Nah ini berarti ya. Setelah itu lookup value-nya. Nah karena kita menggabungkan dengan fungsi left, nah kita ketik left gitu. Nah left. Nah di sini keterangannya ada ya left, terus sudah buka kurung ini. Nah di bawahnya ini ada teks. Teksnya yang mana? Yang ini, yang B5 ya. Di kolom kode tiket. Setelah itu titik koma, karena komputer teteh ini pakainya titik koma gitu. Nah ini komputernya. Tapi kalau teman-teman itu pasti ada yang beda ya. Ada yang pakai koma berarti silahkan koma gitu. Kalau yang titik koma berarti titik koma ya. Setelah itu, nih namanya berapa? Ini kan dari kiri kita butuhnya berapa sih yang akan kita ambil dari sebelah kiri? Nah B berarti 3, tinggal klik 3 gitu. Nah, rumus left sudah selesai, tinggal tutup kurung. Nah, mohon maaf ya, ini uh, ada kendala di keyboardnya, ada yang nggak bisa diklik, jadi pakai ini ya. Oke, setelah itu kita lanjutin yang VLOOKUP-nya nih. Di sini VLOOKUP, lookup view-nya udah, pakai yang left ini. Selanjutnya table array itu tabel yang akan kita pakai, yaitu tabel tujuan. Nah, berarti dari kode sini kita bloknya sampai harga sampai ke bawah gitu ya. Nah, setelah itu kita kunci pakai F4 ya, teman-teman. Pakai F4. Nah, di sini karena teteh nggak bisa ya, jadi manual teteh kliknya yaitu tinggal tanda dolar ya. Kalau teman-teman bisa klik F4 itu gampang ya, tinggal klik F4 aja gitu. Tapi karena di sini teteh
keyboardnya nggak jalan ya, yang F4-nya. Jadi makanya ditandain dolar kayak gini manual gitu ya. Jadi agak lama, maaf. Nah ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan sudah klik F4 itu akan berubah tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi ada tanda dolarnya seperti ini. Setelah itu, titik koma, table array-nya kan udah. Nah, sekarang call index-nya itu kolom berapa sih gitu. Kita lihat untuk tujuan itu ada di kolom nih. Ada di kolom 2 ya, karena yang kolom pertamanya itu kode, kolom keduanya tujuan, dan kolom ketiganya harga ya. Jadi di sini kita klik 2 ya. Setelah itu titik koma 0 ya. Kenapa 0? Karena ini untuk menghindari false ya atau kesalahan gitu. Jadi kita tinggal tambahin 0 aja gitu. Setelah itu enter. Nah, jadi tujuan yang kodenya BBB itu dari Yogyakarta ke Jakarta gitu ya. Cukup kita isi di sel pertama aja, yang bawahnya tinggal di drag aja. Seperti itu. Selanjutnya di kolom harga, nah kita lihat catatannya. Harga diisi berdasarkan digit chart pertama dari kode tiket, diambil 3 karakter dari sisi kiri. Gunakan rumus tabungan VLOOKUP dengan net. Ini sama dengan tujuan ya. Jadi yang membedakan hanya harga. Kalau yang tujuan kan mengambilnya dari kolom tujuan, yang harga ya harga gitu. Nah, di sini untuk misalkan teman-teman untuk melatih teman-teman seperti biasa tadi ya sama dengan VLOOKUP gitu. Tapi tema biar cepet ini di copy aja gitu. Nah, tinggal di paste gitu ya. Yang digantinya, nah ini yang angka 2-nya. Kalau tujuan kan tadi kolomnya yang kedua, tapi harga kita lihat kolomnya ada ke 3 ya. Yang pertamanya kan kode, kedua tujuan, nah harganya ketiga. Jadi kita ganti yang 2 ini, hapus ganti dengan 3 ya, karena harga ada di kolom 3 gitu. Tinggal enter. Drag ke bawah ya. Selanjutnya, tujuan sudah, harga sudah, selanjutnya kelas. Nah, kita cek di bawah keterangannya. Kelas diisi berdasarkan digit chart keempat dari kode tiket. Nah, dari kode tiket diambil satu karakter dari tengah. Gunakan rumus gabungan VLOOKUP dengan mid ya, karena tengah kan gunakan tabel kelas sebagai tabel bantunya. Nah, sekarang kita tabel kelas ya. Di sini kita pertama-tama sama dengan dulu ya, seperti biasa harus ada sama dengannya. Sama dengan VLOOKUP ya. Setelah itu, untuk mengisi lookup value-nya kita menggunakan fungsi need ya, sesuai yang diminta. Nah, need teksnya, nah ini yang kode tiket yang B5, lalu titik koma atau koma ya teman-teman. Starnya, nah karena mid itu tengah ya, jadi starnya kita mau mengambil dari kiri ke tengah itu mau berapa gitu. Nah, di sini kan kita kodenya coba lihat di, nah di tabel kelas ini kodenya kan X, Y, Z ya. Nah, yang huruf X, Y, Z itu, nah setelah BBB berarti keempat ya, Y-nya berarti keempat, tinggal klik 4, lalu kita butuhnya berapa nomor gitu. Nah, kita kan cuma butuh Y aja, berarti cuma satu ya. Kita klik 1. Setelah itu, untuk fungsi mid selesai, kita tutup kurung. Nah, selanjutnya titik koma atau koma table array-nya. Nah, sekarang yang diminta table array-nya itu kita menggunakan tabel yang kelas ya, tabel kelas. Kita blok dari kode sampai ke diskon ya. Lalu dikunci pakai F4. Kalau teteh mah ini pakai kayak tadi ya, jadi ngetik sendiri gitu tanda dolar kayak gininya. Tapi sebenarnya kalau pakai F4 gampang ya, cuman sekali klik gitu. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa dikunci ya. Karena kalau nggak dikunci itu nanti kolom pertamanya seperti yang sudah Teteh jelaskan tadi akan betul, tapi untuk di drag ke bawahnya nah akan ngaco ya karena berpindah-pindah kan kalau nggak dikunci gitu. Call index 6-nya. Sekarang kita uh, keberapa gitu kan ininya kelasnya. Nah, ternyata kolom ke 2 ya, tinggal klik 2.
lalu 0 ya untuk menghindari false gitu ya, atau kesalahan gitu. Setelah itu coba di enter. Nah, ternyata yang kode tiketnya Y ini kelasnya bisnis gitu ya, tinggal drag ke bawah. Itu untuk kelas. Sekarang kita beralih ke menu ya. Kita lihat dulu yang ke bawah, menu catatannya apa. Nah, menu diisi berdasarkan digit chart ke-6 dari kode tiket. Diambil 2 karakter dari tengah, gunakan rumus gabungan lookup dengan mid. Gunakan tabel menu ya. Nah, sekarang untuk tabel menu teman-teman kita lihat dulu. Kode menu harga menunya itu diisinya itu ke pinggir ya. Jadi kodenya itu P1, P2, P3. Berarti kalau ke pinggir itu horizontal gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita gunakan dulu yang diminta fungsi lookup-nya ya. Kita klik lookup. Setelah lookup, fungsinya yang diminta yaitu mid ya. Yang di tengah, nah kode tiket yang B5, titik koma. Nah, karena kodenya P1, berarti P ini ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke 6 ya. Strip juga dihitung ya. Jadi B, 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 Y, strip, P. Nah, gitu. Jadi stripnya juga dihitung ya. 6, titik koma atau koma. Kita kan butuhnya P1, berarti 2 ya. Jadi tinggal klik 2. Setelah itu, fungsi mid selesai, kita tutup kurung, titik koma, kita lanjutin ke lookup-nya, itu yang diminta table array. Nah, table array-nya sekarang yang tabel menu gitu, dari kode sampai ke harga menu sampai ke yang 50.000 ini ya. Seperti biasa harus dikunci ya. Harus dikunci. Teman-teman kalau misalkan ada yang masih pusing, boleh ya ditanyain di bawah ini, ataupun misalkan mau di WhatsApp group juga boleh, ataupun di Google Classroom ya. Kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi kalau pusing ya jangan sungkan untuk bertanya ya. Kita akan bantu gitu. Setelah itu menunya kita lihat ada di kolom nih kode pertama, menu kedua, harga menu ketiga, berarti menu kedua ya. Jadi kita klik ketik 2. Sebentar. Nah, 2 ya. Setelah itu titik koma atau koma 0 ya. Untuk menghindari seperti tadi ya. Oke. Tutup kurung, enter ya. Jadi menunya yang kode P1 itu paket A ya. Kita drag ke bawah. Setelah itu kita mengisi diskon. Kita lihat dulu perintahnya. Diskon didapat dari tanggal pemberangkatan dikurangi tanggal pembelian kali rumus gabungan lookup dengan mid. Gunakan tabel menu sebagai tabel bantunya. Diskon dikenakan pada penumpang yang membeli tiket lebih dari 60 hari sebelumnya. Nah, berarti ini ada rumus jika ya. Jadi karena yang mendapatkan diskon itu yang lebih dari 60 hari sebelumnya, yang pesan belinya gitu. Nah, yang kurang dari itu maka nggak dapat diskon gitu ya. Jadi, nah di sini ada tanggal pemberangkatannya 29 Juli 2009 dan ini tanggal pembeliannya. Jadi ini nanti dikurangi ini itu harus lebih dari 60 hari sebelumnya gitu kalau mau dapat diskon. Jadi di sini kita isi dulu dengan rumus if ya. Jika gitu artinya itu jika tanggal pemberangkatan ini. Nah, karena untuk mengisi sel 1 sampai ke bawah itu menggunakan tanggal pemberangkatan yang sama, itu 29 Juli 2009, maka harus dikunci ya pakai F4. Ya. Oke, setelah itu, setelah dikunci, dikurangi. Nah, ini tanggal pembeliannya ya.
sel D5. Nah, ini jika tanggal pemberangkatan jaraknya dengan pembelian ini lebih dari, nah maka lebih dari 60, maka nah maka kita isi dengan fungsi eh, F6 ya, harganya dikalikan dengan fungsi dari VLOOKUP ya, VLOOKUP, lalu value-nya dengan fungsi mid ya. Nah, jika tiket langsung ke kode tiket, nah mid-nya itu kita mau ngambil kan kodenya Y, berarti kayak tadi ya. Jadi star-nya dari keempat ya, yaitu keempat. Terus kita butuhnya hanya satu ya, yaitu Y aja, atau misalkan Z, atau misalkan X gitu ya. Setelah itu baru tutup kurung, lanjutkan fungsi VLOOKUP-nya yaitu table array. Nah, table array-nya yang diskon yang tabel kelasnya ya, yang ini. Dari kode sampai diskon sampai ke bawah. Lalu jangan lupa dikunci pakai F4. Kalau misalkan laptopnya ada yang sama ya, keyboardnya F4-nya agak jalan, nah bisa ikutin cara Tete, jadi diketik manual gitu ya, yang tanda dolarnya untuk mengunci ranknya gitu. Setelah itu, karena diskonnya ada di kolom ketiga, jadi kita klik 3 ya. Setelah itu tutup kurung, lalu titik koma 0 ya, untuk menghindari false gitu. Tinggal di enter. Nah, jadi dia dapat diskon 45 ya, berarti dia um, belinya itu lebih dari 60 hari sebelumnya gitu ya. Nah, kalau yang nomor 5 sampai nomor 10 ternyata mereka nggak dapat diskon, berarti mereka pesennya kurang dari 60 hari dari keberangkatan gitu ya. Selanjutnya harga jual. Harga jual kita lihat dulu perintahnya. Harga jual didapat dari harga dikurangi diskon ditambah rumus gabungan lookup dengan mid, gunakan tabel menu sebagai tabel bantuannya. Nah, sekarang kita fungsi lookup juga, tapi sebelum itu nih keterangannya harga dikurangi diskon dulu ya, berarti nah ini kita isi bareng-bareng sama dengan harga, katanya berarti yang ini ya, F5, sel F5 dikurangi diskon. Nah, ini ya yang I5 ditambah, sebentar mana, ditambah kok gak jalan, oh ini ditambah lookup. Nah, berarti kita buka kurung dulu ya untuk untuk menghitung dulu pakai rumus lookup gitu ya. Buka kurung lookup, dan untuk mengisi loop value-nya pakai yang mid, fungsi mid ya, mid kode tiket. Nah, ini sel B5 titik koma. Nah, karena kita pakai tabel menu itu kodenya yang P1 ya, berarti startnya ke 6. P1 itu berarti 2 ya yang kita butuhkan. 2. Nah, setelah itu selesai, tutup kurung ya. Titik koma, nah baru ke tabel array-nya. Nah, ini yang tabel menu ya, kode sampai harga menu. Jangan lupa dikunci pakai F4 ya. Teman-teman, kalau misalkan banyak gabungan-gabungan ini, jangan lupa ya buka kurung tutup kurungnya itu juga berpengaruh ya.
Kalau misalkan ada yang kelupaan itu nanti hasilnya biasanya value gitu atau NA kayak gitu. Nggak keluar hasilnya gitu ya. Nah, setelah dikunci, ininya ada di kolom, harga menunya ada di kolom 3 ya. Berarti kita klik 3, lalu titik koma, 0 ya, tutup kurung. Nah, di sini tutup kurungnya masih tanda merah ya, karena ini baru menutup fungsi yang lookup saja, sedangkan tutup kurung yang fungsi yang ini, yang setelah plus ini belum, jadi sekali lagi tutup kurungnya sampai berwarna hitam. Nah, seperti itu ya, tinggal di enter, dan seperti biasa di drag ke bawah. Oke, setelah itu kita ngisi total pembelian. Nah, total itu gampang ya, kita cuman menggunakan rumus sum gitu. Jadi rumus yang tunggal yang sederhana, enggak gabungan-gabungan gitu ya. Jadi tinggal sama dengan sum, tinggal di blok harga jualnya dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nah, untuk total pembelian pakai rumus sum ya, sama dengan sum, itu buat rumus jumlah itu sum, dan tinggal kita blok aja kolom harga jualnya, jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Nah, mudah ya, simple untuk jumlah itu atau total itu hanya menggunakan sum dan rumusnya tunggal gitu ya, jadi nggak rumit kayak tadi. Terus sekarang jumlah pembelian kelas VIP. Kita ingin mengetahui ada berapa orang sih dari semua yang membeli itu yang mengambil kelas VIP ya, yang mengambil kelas VIP. Kita pakai rumus atau fungsi countif ya. Jadi sama dengan countif. Nah, yang ini countif. Ranknya itu yang kolom kelas ya. Kita blok rank yang kelas. Lalu titik koma atau koma kriterianya. Nah, kriterianya kita kan ingin mengetahui yang VIP. Nah, kalau dalam Excel kita dalam mengisi rumus atau fungsi itu, kalau mau mengetik kata gitu harus pakai tanda kutip ya, biar kebaca sama Excelnya gitu, harus pakai tanda kutip. Kalau enggak, nanti dia nggak akan berfungsi gitu ya, atau false NA atau value gitu ya, tanda kutip lagi. Nah, baru tutup kurung dan enter. Nah, 4. Nah, berarti yang mengambil kelas VIP itu ada 4 orang. Nah, kita bisa lihat ya, karena ini sedikit, kita bisa lihat, bisa hitung 1, 2, 3, 4. Betul, VIP itu ada 4. Tapi kalau misalkan nanti datanya banyak, kita nggak bisa hitung satu-satu. Nah, ada pakai rumus barusan, pakai yang fungsi countif gitu. Untuk max, teman-teman pasti sudah tahu, untuk max itu kita ingin mengetahui harga jual yang paling besar, yang paling tinggi. Nah, tinggal pakai rumus max, itu berarti sama dengan max blok yang harga jualnya ya. Tutup kurung ya. Nah, sebentar. Nah, lalu enter. Jadi, yang tertinggi harga jualnya itu berarti 425.000 ya. Untuk minimalnya, minimal itu berarti sebaliknya dari max ya. Jadi, ingin mengetahui yang terendah. Di sini min sama dengan min. Gampang ya, tinggal blok yang harga jualnya, tutup kurung enter. Nah, jadi yang paling kecil itu 280.000. Selanjutnya average. Average itu untuk menghitung rata-rata ya. Jadi berapa sih rata-ratanya gitu harga jualnya. Jadi kita sama dengan average. Ini sama ya. Jadi dari harga jual, klik tutup kurung enter. Nah, sebentar. Terusan average ya, enter. Ya, jadi rata-ratanya 353.500. Nah, alhamdulillah ya, jadi tabel ini bisa kita isi semua dengan beberapa langkah, beberapa cara, dan di sini teman-teman harus teliti ya, kesalahan sedikit aja atau ada yang terlewat sedikit aja itu nanti hasilnya akan NA ataupun value gitu ya. Nah, mungkin segitu teman-teman.
Jangan lupa ya like, comment, and share. Kalau misalkan ada yang tanyakan boleh ya ditulis di komen ataupun misalkan di WhatsApp grup juga boleh, di Google Classroom juga boleh. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.